Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamsaikal Nabil dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hegemoni dan imperialisme budaya. Hegemoni budaya. Hegemoni dalam bahasa Yunani kuno disebut hegemonia. Seperti telah dipaparkan dalam Encyclopedia Britannica yang menceritakan prakteka di Yunani, diterapkan untuk menunjukkan domisi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota atau polis atau city-state secara individual, seperti yang dilakukan oleh negara kota Athena dan Sparta terhadap negara-negara lain yang sejajar. Pengertian hegemoni di era sekarang menunjukkan sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu yang bukan saja sebagai negara kota yang melakukan hegemoni terhadap negara-negara lain yang berhubungan secara longgar maupun secara ketat tergenerasi dalam negara pemimpin. Di era modern ini, kita sering mendengar keluhan tentang berbagai fenomena sosial yang melanda bangsa kita. Fenomena ini berkait erat dengan kondisi bangsa yang semakin lama semakin memprihatinkan. Kemiskinan yang melahirkan berbagai kejahatan sosial dan juga budaya korupsi yang merajalela di negara ini. Di sisi lain masyarakat, kita berada dalam kemiskinan. Tetapi para pejabat dan segelintir orang di negeri ini hidup mewah dan foya-foya. Ironisnya, kemewahan itu selalu identik dengan penggunaan produk-produk asing yang menjamur di negara ini. Inilah bukti keterjajahan kita di zaman modern ini. Imperialisme budaya. Imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dan berkuasa dapat memegang kendali dalam hal pemerintahan, ekonomi, ataupun kebudayaan atas daerah lain, agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang, bertujuan untuk mengambil untung besar-besarnya dari daerah yang telah dipelihara dan dikuasainya tersebut. Imperialisme ini tidak hanya dalam bentuk politik dan ekonomi, tetapi juga dalam bentuk kebudayaan. Imperialisme kebudayaan didefinisikan sebagai pandangan mengenai adanya kebudayaan asing yang lebih kuat yang mendominasi suatu golongan masyarakat sehingga warganya kehilangan kepribadian dan identitasnya. Si imperialis hendak menguasai jiwa dari suatu negara lain. Dalam kebudayaan terletak jiwa yang telah mendarah daging dari suatu bangsa. Jika kebudayaan dapat diubah, berubahlah jiwa dari bangsa itu. Si imperialis hendak melenyapkan kebudayaan dari suatu bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.